Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ren Gading Abdullah selaku tutor kalian pada kelas hari ini. Ya, bagaimana kabar kalian semua? Pasti alhamdulillah baik semuanya dan tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, pada kelas hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pengenalan pemrograman. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar nih kata pemrograman. Jadi, pemrograman ini adalah suatu kegiatan yang saat ini sedang tren di untuk dipelajari. Contohnya saat ini SMA pun sudah diperkenalkan terkait dengan pemrograman karena semakin berkembangnya terkait dengan penggunaan teknologi digital di saat-saat ini. Nah, terkait dengan materi yang akan dipelajari di hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yakni yang pertama untuk mengenal apa itu pemrograman, kemudian memahami konsep dasar. Seperti contoh, yakni ada variabel, tipe data, dan juga logika. Kemudian kita juga akan mengetahui terkait dengan contoh kode sederhana. Oke, kita langsung lanjut ke dalam materinya. Jadi yang pertama terkait pemrograman. Pemrograman adalah proses memberi instruksi atau perintah kepada komputer agar melakukan tugas tertentu secara otomatis. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kita lakukan secara baik entah itu sadar ataupun tidak untuk di luar proses pemrograman yang mana adalah coding itu. Jadi contohnya kita seperti menggunakan ChatGPT nih. Kita menggunakan ChatGPT untuk banyak jenis hal yang kita butuhkan. Jadi contohnya kita ingin membuat suatu program sederhana. Misalkan kita membuat instruksi seperti ini. Tolong buatkan kode program terkait dengan sistem penjualan dengan kriteria seperti ini, seperti ini, seperti ini. Contohnya seperti itu. Nah, dalam pemrograman itu kita membuat suatu program untuk diberikan instruksi untuk menjalankan suatu perintah yang diberikan dalam program. Seperti itu. Nah, terkait dengan bahasa pemrograman, ada beberapa bahasa pemrograman yang telah ada dan juga populer. Contohnya seperti tiga bahasa pemrograman yang saya berikan ini, yang mulai dari yang kiri adalah bahasa pemrograman Python, kemudian yang tengah adalah bahasa pemrograman C++, dan yang kanan adalah bahasa pemrograman JavaScript. Untuk praktek pada kelas hari ini, saya akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya terkait dengan variabel. Variabel sendiri itu dijadikan sebagai tempat menyimpan nilai. Artinya seperti ibarat kita menyimpan suatu barang ke dalam suatu wadah. Contoh ini, kita menyimpan buku ke dalam sebuah kotak box. Dalam pemrogramannya itu seperti ibarat nama. Nama di sini adalah variabelnya. Dia wadahnya. Kemudian Rian itu adalah barang yang akan disimpan ke dalam nama itu. Kemudian ada juga umur. Yang artinya itu adalah variabel juga umur ini perannya. Dan 23 adalah barangnya yang akan disimpan ke dalam umur. Contohnya seperti itu terkait dengan variabel. Berikutnya terkait dengan tipe data. Tipe data ini diartikan sebagai jenis informasi yang bisa disimpan dan diolah oleh komputer. Contohnya seperti string, yang dimana dia untuk menyimpan teks, contohnya kata halo yang diapit dengan dua tanda petik. Kemudian ada integer untuk menyimpan angka bulat seperti contoh 25. Lalu ada boolean, yaitu suatu pengkondisian. Kondisinya ini adalah pengkondisian terkait benar atau salah, atau yang terkenalnya itu adalah true or false. Contohnya nih, ada variabel tinggi sama dengan 170. 170 ini itu adalah integernya, kemudian aktif sama dengan true. True ini adalah booleannya.
Seperti itu terkait dengan tipe data. Berikutnya terkait dengan if else. If else di sini diartikan sebagai pengambilan keputusan. Maksudnya adalah untuk mengambil keputusan seperti contoh kayak kita mau pergi ke suatu tempat. Kita ingin ke tempat A, ada beberapa jalan, misal ada perempatan, ada pertigaan. Kita akan berpikir, jika belok kanan, maka nanti akan bertemu apa? Ataupun jika belok kiri, akan bertemu dengan apa? Entah itu macet, ataupun mungkin jalan rusak atau hal-hal lainnya. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, contoh dalam pemrograman itu seperti pada program yakni yang mana ada variabel umur yang menyimpan 18. Lalu, pengkondisiannya adalah jika umur lebih dari sama dengan 17, maka akan print cukup umur. Jika tidak, maka akan print belum cukup umur. Nah, untuk sederhananya kita bisa mengibaratkan umur ini sudah menyimpan nilai 18. Jadi anggap aja umur itu 18. Jika 18 lebih dari sama dengan 17, kondisinya itu benar. Kenapa? Karena memang 18 lebih dari 17. Maka akan menghasilkan, mohon maaf, akan menghasilkan cukup umur. Contohnya seperti itu terkait dengan logika if else. Nah, berikutnya ada yang namanya fungsi. Fungsi di sini artinya adalah kumpulan instruksi dari beberapa instruksi yang ada, yakni seperti tipe data, kemudian variabel, logika, dan sebagainya. Contohnya ini ada fungsi def, fungsi sapa, dengan parameter nama. Nah, nanti di dalamnya ada instruksi print halo nama. Nah, jika kita memanggil fungsi sapa dengan parameternya kita ganti dengan Dina. Tapi tetap ada makni def sapa nama. Jadi sapa Dina di sini dia adalah memanggil fungsi sapa parameter nama. Maka dengan kita memasukkan Dina sebagai parameternya, maka akan menghasilkan output halo Dina. Seperti itu contoh terkait dengan fungsi. Oke, saat ini kita akan masuk ke mini proyek sederhana. Jadi mini proyek sederhananya di sini saya akan menampilkan terkait program sapa nama. Di sini ada kode nama sama dengan input siapa namamu. Maka akan muncul siapa namamu. Di sini saya akan menginputkan nama. Misal nih, saya menginputkan Rian. Maka nanti outputnya adalah halo Rian. Kenapa? Karena variabelnya nama itu sudah diisi dengan Rian. Seperti itu program sederhana terkait mini proyeknya. Oke, dari proses pembelajaran yang telah kita lalui hari ini, kita telah belajar terkait dengan apa itu pemrograman, kemudian kita juga belajar terkait variabel, tipe data, logika, begitu juga dengan fungsi dan mini proyek. Terkait dengan evaluasi dan refleksi diri, kalian juga bisa mencoba menjawab dua soal ini, yakni yang pertama, apa itu variabel dalam pemrograman? Lalu yang kedua, apa hasil dari kode di bawah ini? Yakni terkait umur sama dengan 16, jika umur lebih dari sama dengan 17, maka print boleh nonton, jika tidak, maka print belum boleh. Baik, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga kurang dalam penyampaian materinya. Kalian juga bisa, jika ingin kenal saya lebih dekat, kalian juga bisa mengikuti saya dalam beberapa sosial media saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan pada hari ini. Sebelumnya, tetap semangat untuk belajar pemrograman, terutama untuk belajar pemrograman. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.